semuanya, jumpa lagi di live Instagram dengan saya Awan Chai di sini, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram gratis ya teman-teman di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam ya. Jadi banyak orang yang mungkin merasa mahal kalau konsultasi dengan konsultan pajak. Nah, ini gratis teman-teman ya. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini ya, ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya teman-teman. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya guys ya. Nah, teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu. Nah, karena kan masing-masing orang itu punya kasus pajak yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda ya. Nah, awal yang tersedia gratis teman-teman secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam seperti biasa ya. Nah, kita promo dulu teman-teman ya menjelang pertengahan November ini ya. Ini masih ada program terakhir di tahun ini. Kalau apakah Anda seorang konsultan pajak atau calon konsultan pajak? Nah, yang kemarin kalau lulus USKP atau yang kemarin sudah perang USKP dari tengah malam tetapi nggak dapat-dapat juga. Atau lu mungkin seorang konsultan pajak aktif. Atau lu mungkin petugas pajak atau mahasiswa atau karyawan yang ingin sukses berbisnis di pajak akuntansi ya, dunia pajak akuntansi hingga mencapai omset 1 miliar per tahun contohnya ya. Nah, gue membuka kelas baru nih, program konsultan pajak pinter guys ya. Ini adalah terakhir di tahun ini. Nah, di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan dan akuntansi Anda hingga menjadi miliarder di era digital, teman-teman ya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun saja ya. Nah, dengan pelatihan intensif yang step by step dan ada live coaching online langsung dengan gue. Anda akan terhubung nanti ke komunitas yang eksklusif ya PKPP, terdapat video pembelajaran step by step untuk Anda, dan yang paling penting kita akan berjumpa langsung teman-teman ya, via live coaching interaktif setiap hari Sabtu jam Sabtu pagi. Sabtu pagi ya kalau nggak salah ya. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya. PKPP ini adalah yang terakhir di tahun ini. Tahun depan belum tentu ada lagi. Silakan daftar di website www.programkpp.com. Sana ya guys ya, www.programkpp.com untuk bergabung guys. Hanya untuk teman-teman yang memang serius mau berbisnis ya. Bukan mau belajar pajak ya. Kalau belajar pajak ke Brevet ya, tapi ini mau berbisnis. Oke. Sekarang kita mau mau infokan dulu teman-teman ya, karena sudah lagi rame beberapa minggu ini mengenai validasi NIK. Oke, jadi validasi NIK dan NPWP, teman-teman yang perlu paham adalah hanya bagi teman-teman yang sudah punya kartu NPWP. Oke, bagi yang belum punya kartu NPWP, nggak usah pusing mengenai NIK NPWP ini, nggak usah pusing, itu bukan urusan kita. Oke, jadi validasi NIK atau pemadanan NIK NPWP hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah punya NPWP saja, ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman tinggal masuk ke sistem DJP online Anda, yaitu djponline.pajak.go.id, kemudian pilih menu profil, kemudian di bagian masukin nomor NIK ya, masukin nomor NIK, kemudian klik validasi. Kalau statusnya sudah hijau valid, berarti sudah beres. Teman-teman ya, kalau statusnya belum valid, maka silakan divalidasi. Harus segera teman-teman ya, sebelum 31 Desember ini. Kita takutnya nanti menjelang Januari itu ada pemblokiran dan sebagainya, nanti kita repot sendiri ya. Nah, sekarang gimana kalau badan, CV atau PT, apakah perlu validasi NIK itu? Jawabannya tidak perlu teman-teman ya. Yang namanya badan, CV, PT, PTP tidak perlu validasi NIK. Otomatis nanti akan mendapatkan nomor NPWP yang 16 digit. Gitu. Jadi badan tidak perlu ngapa-ngapain. Ini hanya berlaku untuk orang pribadi untuk pemadanan NIK dan NPWP. Oke. Banyak orang berpikir, nanti kalau NIK gua divalidasi, nanti gua ketahuan dong gua punya ini, punya itu. Gua ketahuan dong nanti gua punya mobil, gua punya saham dan sebagainya. Ya justru itu teman-teman ya. Justru itu targetnya pajak dan kita tidak perlu menghindari itu teman-teman ya. Ya kita mau menjadi orang jujur ya. Mau sampai kapan sih lu jadi orang yang mensembunyikan? Nggak mungkin ya. Kita harus jadi orang jujur, sekaranglah saatnya gitu. Jadi jangan lagi punya pikiran gimana caranya gue menghindari pajak ya. Enggak begitu pola pikirnya. Yang benar adalah gimana cara lapor pajak yang betul tetapi dengan tarif yang mungkin lebih rendah gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang gagal validasi bagaimana? Nah, ada beberapa kejadian orang tuh gagal validasi. Oke.
Nah, teman-teman nggak usah khawatir ya, kalau gagal validasi santai aja ya. Kemungkinan tuh ada banyak. Kemungkinan pertama double NPWP, kemungkinan kedua double NIK. Karena mungkin dulu kan bikin KTP itu ada KTP iKTP, ada perubahan, kemudian double NIK. Ada orang pernah bikin NPWP pakai alamat lama, kemudian alamat baru bikin NPWP baru, terdouble. Nah, ada orang yang punya double nama lagi, namanya double beda dikit. Nah, itu juga terjadi. Ada orang beda alamat. Jadi ini hal yang biasa teman-teman ya, hal yang biasa saja kalau kita gagal validasi nomor NIK, nggak ada masalah, santai aja. Langsung lu screenshot atau di print, kemudian datang ke kantor pajak untuk update langsung di sana, teman-teman ya. Kalau rumah Anda jauh atau di luar kota, Anda tinggal email aja, tinggal email, nanti hubungi ke AR-nya, nah nanti pihak KPP akan bantuin, gitu ya. Kalau ada double NPWP, yang akan terjadi adalah kita akan disuruh hapus salah satu yang salah. Oke, nah di sini hati-hati akan terjadi pemeriksaan teman-teman ya. Nah, tapi apa boleh buat memang itu harus dilakukan. Nah, jadi teman-teman harus tegaskan yang mana MPWP yang betul, mana MPWP yang salah. MPWP yang betul bukan MPWP yang nick-nya benar ya. MPWP yang betul adalah MPWP yang selama ini lu pakai. Nah, kalau selama ini lu sudah pakai MPWP yang betul tetapi nomor nick-nya salah, maka ini yang mesti diubah, bukan ditutup ya. Ini mesti diubah. MPWP yang satu lagi yang nick-nya walaupun benar itu harus ditutup gitu. Jadi kitalah yang menentukan mana MPWP yang betul, mana MPWP yang salah ya. Jangan sampai kita menghapus MPWP yang harusnya tidak dihapus ya. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Oke, itu teman-teman ya untuk yang nomor NIK, pendanaan NIK dan MPWP sampai akhir Desember segera dilakukan. Oke. Kita akan mulai diskusi tanya jawab teman-teman. Kalau ada yang bertanya silakan ditulis di bagian komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Yang pertama, Bapak De Kruger 22, Ko Awan, halo Pak De Kruger. Tarif PPh Badan 2023 apakah masih 22% atau turun 20%? Jawabannya masih 22% Pak ya. Masih 22%. Rasa-rasanya sih tidak akan turun lagi ya karena kita punya hutang luar biasa tinggi Pak ya. Bayar bunga aja udah hampir ngos-ngosan ya. Gimana kalau tarif pajak turunin 2%? Gila. Jadi mohon maaf Pak ya. Rasa-rasanya masih 22%, bahkan cenderung naik. Itu Pak, semoga kita bantu Pak De Kruger. Bahkan PPN kan mau naik kan? PPN mau naik dari 11 menjadi 12%. Sebelum 2025. Kita tunggulah presiden baru ya. Kalau presiden barunya berani, ya naikin 12%. Gitu Pak. Semoga kita bantu Pak De Kruger. Ibu Licing 25. Malam kawan, malam Bu Licing. Anak saya buat MPWP dan pekerjaan UMKM. Pada waktu mengajukan suket kok tidak terpenuhi ya? Oke, jadi ada kemungkinan dia salah centang, Bu. Ada kemungkinan salah centang ya. Jadi waktu orang bikin MPWP, kan dia harus mencentang yang namanya saya memilih menggunakan metode PP55. Kemudian dia harus memilih yang namanya pekerjaannya itu bukan pekerjaan kantor, tetapi usaha pedagang eceran. Nah, dia mesti isi di situ. Nah, kemungkinan salah di situ ya. Jadi kemungkinan salah pertama adalah dia mencentangnya itu PPh umum. Kemungkinan kedua adalah dia tidak memasukkan KLU-nya itu sebagai KLU pedagang. Tetapi malah dia masukin KLU pekerja. Mungkin begitu ya. Nah, solusi gampang, Ibu nggak usah khawatir. Ibu datang ke kantor pajak, bilang, mohon maaf nih, saya kemarin salah bikin MPWP-nya. Seharusnya saya pedagang. Saya harusnya dapat PP55 0,5%. Tolong dong diupdate. Nah, kalau MPWP baru tuh gampang, biasanya orang pajak langsung mau bantuin kok. Gitu sih Bu. Jadi nggak usah khawatir, datang kantor pajak untuk langsung diubah, diupdate, dan langsung cetak suketnya di situ juga. Di KPP langsung minta di situ juga. Oke? Nah, anyway, kalau seandainya anak Ibu tetap tidak berhasil, mungkin KPP-nya error lah, atau dia nggak ngerti dan sebagainya, nggak usah khawatir. Yang namanya PP55, walaupun tidak punya suket, tetap qualified. Gitu ya. Jadi suket PP55 bukanlah tanda bahwa kita qualified atau tidak qualified tentang PPh 0,5%. Bukan ya. Kita tetap qualified kalau memang kita memenuhi kriteria. Nah, kriterianya itu bukanlah suket PP55 ya, bukan ya. Yang penting dia pedagang, bukan pekerja bebas. Gitu aja. Nah, semoga terbantu Bu Licing. Ibu Christine 5659. Malam kok, malam Bu Christine. Pasangan suami istri MPWP masing-masing. Dua-duanya pegawai. Kalau istri mau jadi satu MPWP suami, istri boleh NE atau harus hapus MPWP. Setahu saya mesti hapus Bu kalau NE, walaupun dia NE, tetap dia akan dianggap 2 MPWP. Lalu, apakah harus info ke KPP suami atau langsung lapor SPT tahun depannya? Tidak perlu info Bu, langsung aja.
Pak Sutri beda NPWP, beda KPP. Thank you. Oke. Jadi solusi pertama adalah kalau Ibu agak ragu-ragu dengan pemeriksaan, ya udah di-NE-kan saja istrinya, kemudian langsung gabung ke suami. Tetapi yang tepat menurut saya adalah mesti dihapus NPWP istrinya. Nah, tetapi kan penghapusan NPWP istri akan berpotensi kena pemeriksaan. Nah, kalau merasa aman sih boleh ya cabut NPWP-nya. Kalau selama ini sudah betul lapornya ya, kan dia mesti PHMT, dia mesti gabungin dulu penghasilannya kan. Nah, kalau itu sudah dilakukan dengan benar, ya udah cabut aja NPWP-nya dengan alasan saya sudah menikah, kasih dia surat nikahnya. Nah, maka seharusnya pemeriksaannya cepat kok. Gitu. Kalau ragu-ragu takut pemeriksaan, ya udah di-NE-kan saja, kemudian gabung ke suami. Tetapi setahu saya sih memang harus hapus sih, baru betul-betul bisa dikatakan gabung suami. Gitu, Bu. Saya mengatakan itu, Bu Christine. Dan si suami tidak perlu lapor ke KPP, nggak perlu sama sekali. Langsung aja. Ibu Dede Yes, kau mau tanya, perihal PPh badan UMKM 11%. Oke? CV saya kan tahun ini sudah mulai perhitungan 11% dari laba bersih. Apakah pembayarannya bisa dicicilkan dari sekarang, kok? Oke. Maksud Ibu kan ini tahun pertama ya. Di 2023 itu tahun pertama atau 2024 nih? Maksud Ibu tahun pertama kan? Nah, tahun pertama kecenderungan dari peraturan adalah tidak wajib untuk menyicil. Tetapi kalau Ibu merasa takutnya berat di tahun depan, mau dicicil boleh. Silakan Ibu hitung sendiri PP25-nya berapa, PPh badannya berapa, dibagi 12, langsung Ibu cicil per bulan kalau mau begitu ya. Sebenarnya sih saya mendukung cara seperti ini. Nah, cuman secara peraturan, yang namanya perpindahan badan dari PPh final menjadi PPh umum, itu tahun pertama tidak usah bayar cicilan. Nanti langsung digabung di SPD tahunan. Nah, tahun kedua barulah dia mulai bayar PPh 25 tiap bulan. Gitu, Bu. Tetapi kalau Ibu mau di tahun pertama juga boleh. Silakan dihitung, bagi 12, langsung dibayar per bulan. Gitu, supaya Ibu lebih ringan kan nanti SPD tahunannya. Gitu. Nah, saya mengatakan itu, Bu Dede, yes. Ibu Imas doang. IPBK tapi belum punya sertel. Harus manual kah? Iya, Bu, masih manual kalau nggak punya sertel ya. Berapa hari prosesnya? Sertel langsung kok, Bu. Sertel langsung dapat kok sertel. IPBK versi 20 kapan berlaku se-Indonesia? Wah, kita tunggu ya, Bu ya. Ya, akan segera ya. Kalau memang percobaannya sudah jalan, sudah normal, nggak ada error, langsung dia publish ke seluruh nasional. Gitu sih. Cuman kelemahan cuma satu ya, kelemahannya adalah kalau PBK beda NPWP yang nggak bisa. Kalau nggak salah seperti itu. Yang lain sudah bisa semua sih kalau nggak salah. Gitu, Bu. Tetapi sertel wajib. Sertel itu wajib. Cepat kok langsung, sertel langsung real time jadi. Nah, saya mengatakan itu, Bu Imas. Ibu Heri CH, malam Pak Wan, malam Pak Heri. Saya mau tanya, kalau dividen dari PTP dipakai untuk DP rumah pribadi, apakah bebas PPh 10%? Menurut saya iya. Menurut saya iya, Pak. Kalau dividen itu kan kategori investasi itu termasuk tabungan, deposito, dan juga beli properti. Jadi beli properti menurut saya adalah termasuk komponen yang investasi dan akan bebas PPh 10%. Dan ingat ya, dilapor di e-reporting dividen setiap tahun selama 3 kali berturut-turut ya. 3 tahun berturut-turut harus dilaporkan. Gitu Pak Heri ya. Saya mengatakan itu Pak Heri. Bapak De Kruger 22. Kawan, jika bekerja atau investasi di luar negeri, ini jelas penghasilan luar negeri. Tetapi kalau UMKM yang bekerja di dalam negeri dan ekspor jasa atau barang ke luar negeri, atau apakah termasuk juga sebagai penghasilan luar negeri? Saya rasa enggak, Pak, dalam negeri aja. Kalau dia ekspor, dalam negeri aja sih. Sama aja sih sebenarnya. Sebenarnya kan dalam negeri ataupun luar negeri itu sama aja. Sama aja cara ngitungnya. Gitu sih, Pak. Masukin dalam negeri aja lebih enak. Kalau luar negeri itu kayak dia punya investasi deposito di luar negeri, kemudian dapat dividen atau dapat bunga. Nah, itu lebih tepat kalau untuk dibilang luar negeri ya. Gitu. Kalau dia ekspor kan berarti dalam negeri, cuman dia dapat duit dari luar negeri. Gitu sih. Sama itu Pak De Kruger. Ibu Ime ARD. Saya lihat otomatis MPP baru sesuai NIK. Oke, bagus Bu. Nah, kalau MPP Ibu yang terbaru ini sudah dapat NIK, sudah betul ya. Jadi sekarang sudah move on. Kita sudah lupakan MPP 15 digit. Kita sudah mulai membiasakan diri gunakanlah MPP 16 digit ya. Udah mulai biasakanlah, pakailah MPP 16 digit. MPP yang baru-baru sih harusnya sudah nomor NIK ya. Sudah nggak ada MPP 15 digit. Oke. Thank you Bu Ime, semoga terbantu. Thank you. Ibu Melan Merina, Pak Wan, cara rubah bidang usaha di DCP online, soalnya bidang usaha saya salah.
Gampang Bu, Ibu tinggal masuk ke DJP online, kemudian pilih menu profil, kemudian di situ ada namanya data KLU. Oke, data KLU, Ibu centang yang Ibu perlu centang, Ibu hilangkan centangnya yang tidak perlu dicentang. Oke, tinggal centang, kemudian isi datanya, mungkin pedagang eceran apa, atau pekerja bebas apa, tinggal diisi, kemudian klik save, klik ubah profil atau simpan. Sudah, jadi deh. Gitu Bu. Nah, itu dong sih, gampang Bu. Online semua real time, jadi nggak perlu ke KPP lagi. Nah, saya mau teman-teman Bu Melan Merina. Ibu Anessa nanya perihal dapat santunan asuransi jiwa almarhum ayah dari perusahaan asuransi asing. Nanti lapor pajak di kolom mana? Oke, Ibu perlu lapor 2 hal ya. Yang pertama adalah di bagian harta, laporkan sebagai uang ya. Mungkin uang, mungkin deposito, mungkin SBN atau saham atau apapun ya. Pokoknya barang itu ketika 31 Desember bentuknya apa? Apakah di sebuah deposito atau di sebuah apa? Oke, bagian harta ya. Kemudian di lampiran 3 dari SPT tahunan orang pribadi, Ibu masukkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang namanya klaim asuransi. Gitu, Bu. Ada ya di lampiran 3 di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ ada kategori yang namanya klaim asuransi. Udah, masukin, Bu. Asuransi tidak kena pajak ya, jadi nggak usah khawatir kalau klaim asuransi meninggal. Oke, saya mengatakan tuh Bu Anissa. Bapak Arwana 1980. Sebelumnya kerja di perusahaan, punya MPWP. Tapi setelah berhenti, masih punya MPP, apa boleh buat nihil? Jawabannya boleh Bu, Pak, nggak ada masalah. Jadi MPP itu tidak tergantung kerja nggak kerja ya. Ya tergantung, kalau Bapak ada penghasilan, berarti kan tidak nihil. Kalau Bapak tidak punya penghasilan, ya nihil, gitu Pak. Karena MPP, lapor SPT kan nggak cuma lapor penghasilan ya. Lapor SPT itu ada lapor penghasilan, ada lapor harta, ada lapor hutang, ada lapor anggota keluarga, dan sebagainya. Jadi, nggak cuma pekerjaan yang dilaporkan. Nah, jadi walaupun pekerjaannya nihil, tetapi kan dia masih lapor hartanya, update, ada hutangnya diupdate, ada anak, ada atau istri diupdate semua. Gitu Pak Arwana. Saya mau bantu Pak Arwana. Bapak De Kruger 22. Seingat saya, PPh luar negeri, penghasilan luar negeri adalah penghasilan dari kegiatan usaha, termasuk investasi dan bekerja di luar negeri. Sedangkan jika kegiatan di dalam negeri, meskipun ekspor, tetap merupakan PPh dalam negeri. Iya Pak, betul. Bagaimana menurut kawan? Ya, setuju Pak De Kruger. Menurut saya itu dalam negeri sih. Kalau luar negeri itu betul-betul memang hasil investasi luar negeri aja sih. Itu Pak, setuju Pak. Thank you Pak De Kruger, semoga terbantu. Ibu Novi 2022. Malam kawan, malam Bu Novi. Kalau saya pakai modal kerja usaha, gimana cara lapornya di SPT ya? Oke, maksud Ibu modal kerja dari bank Bu ya? Hutang bank maksudnya Bu ya? Nah, kalau yang dimaksud adalah hutang bank, kan bank transfer uang ke rekening Ibu, gitu kan? Anggaplah 100 gitu ya. Dari bank kirim uang ke rekening Ibu 100, kemudian Ibu putar menjadi usaha gitu kan? Nah, Ibu akan laporkan di 2 tempat. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah hutang. Oke, yang pertama Ibu lapor sebagai harta, itu apa yang Ibu laporkan? Yang Ibu laporkan ya bentuknya, bentuk harta itu. Apakah bentuknya uang, atau barang dagang, atau mungkin mobil, atau mungkin properti, atau apa. Gitu Bu ya. Jadi yang bagian harta, laporkanlah hutang dari bank itu bentuknya apa sekarang, pada saat 31 Desember nanti. Apakah uang atau barang. Kemudian bagian hutang di bagian bawahnya harta ya, bagian hutang, laporkanlah nilai hutang yang Ibu pakai dari bank. Oke, jadi mungkin plafon modalnya 1 M, Ibu cuma pakai 100 juta, ya udah 100 juta aja yang dilaporkan di bagian hutang. Di bagian hartanya pun 100 juta ya, sama ya, harta maupun hutang itu sama isinya. Karena kan ini hutangnya masuk 100, hutang masuk 100, hartanya pun 100. Nah, cuman harta kan bisa berbeda-beda bentuk ya, bisa bentuknya uang, barang, atau mobil dan sebagainya. Gitu Bu, gampang kok. Saya mau bantu Bu Novi. Ibu Melan Merina, Pak Wan. Cara hapus MPP bagaimana bisa online? Tidak bisa online, Pak. Hapus MPP harus datang ke kantor pajak ya. Isi formulir dan akan ada pemeriksaan. Sudah 5 tahun saya sudah tidak bekerja dan hanya jadi ibu rumah tangga saja. Oke, jadi Ibu mesti datang ke kantor pajak, bawa kartu MPP asli dibawa, kemudian bawa KTP, nah kasih tahu orang pajak. Pak orang pajak, mohon maaf, saya mau tutup MPWP karena saya sudah tidak punya penghasilan sama sekali. Nah, tetapi ingat ya, yang namanya tutup MPWP akan ada pemeriksaan.
Jadi pemeriksaan itu bisa macam-macam. Nanti diperiksa, "Ibu kenapa berhenti kerja?" Nanti penghasilan dari mana dong? Apakah dari suami atau dari saudara atau dari orang tua dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu bisa aja menimbulkan potensi pajak, gitu Bu ya. Jadi Ibu harus siap. Ya Ibu jawab apa adanya aja sih, jawab apa adanya aja. Kalau emang nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan, ya nggak ada masalah harusnya sih. Cuman harus siap dengan pemeriksaan itu. Gitu Bu ya. Maksimal 6 bulan akan selesai pemeriksaan. Gitu. Saya mengatakan itu Bu Melan Merina. Bapak Mei 2107. Malam kok, malam Pak Mei. Mau tanya, kalau ayah sudah meninggal sejak saya kecil dan ibu tidak punya NPWP, dan selama ini saya tidak tahu SPT ayah, pertanyaan saya, kalau harta warisan ayah saya itu mau dihibahkan oleh ibu ke saya, apakah kena PPh? Jawabannya adalah yang namanya hibah dan warisan tidak kena pajak kalau dari orang tua kandung. Itu Pak ya. Jadi sudah clear ya. Hibah maupun warisan dari orang tua kandung itu tidak kena pajak. Nah, masalahnya adalah bagaimana Bapak membuktikan bahwa barang ini betul dari bapak saya yang meninggal. Ya. Caranya gimana? Pertama, lihat nama di sertifikat. Mungkin dulu namanya si bapak, kemudian ganti ke ibu, kemudian ganti ke bapak, ke Anda, ke anak gitu kan. Berarti kan sudah betul ya. Berarti ini sudah clear warisan. Kalau itu rekening, uang. Nah, ada histori kan, ada ceritanya nih. Oh, uang ini dulu ada di rekening atas nama papa saya, kemudian berpindah ke rekening atas nama mama saya. Nah, sekarang mau ditransfer ke rekening saya. Maka ini betul hibah. Gitu Pak ya. Nah, jadi bukan masalah hibah atau warisan. Hibah dan warisan sudah pasti tidak kena pajak. Masalahnya adalah kita mesti membuktikan bahwa ini betul loh barang warisan. Ini betul loh barang hibah. Gitu Pak ya. Nah, saya mengatakan itu Pak Mei. Bapak De Kruger 22. Kak Wan, kalau pemberitahuan ekspor jasa itu dilaporkan ke instansi mana ya? Mungkin Kemendak Pak ya. Kemendak, Bea Cukai. Saya juga nggak tahu sih lapornya kemana. Soalnya saya nggak pernah ngurusin ini teknisnya. Mungkin ke Kemendak atau Bea Cukai. Kalau dia punya faktur pajak kan dia tinggal buka faktur pajak seperti biasa kan. Faktur pajak pemberitahuan ekspor ya. Kalau teknisnya saya kurang tahu sih. Orang kantor yang ngurusin semua tuh Pak. Kayaknya nggak perlu laporan-laporan gimana sih, paling cuma nerbitin faktur pajak doang. Kayaknya sih gitu ya. Nah, semua teman tuh Pak De Kruger. Ibu Dede Yais, kok saya mendapatkan chatting seperti ini dari layanan pajak terdekat. Ketentuan perpajakan tahun 2023 sekarang yaitu masih nihil dari Januari sampai dengan Desember 2023. Maksudnya bagaimana ya kok? Saya agak lupa tadi mengenai apa nih Bu ya? Apakah mengenai CV yang mau berpindah dari PPh final menjadi PPh badan? Oke. Jawabannya betul Bu. Jadi kalau memang tahun ini adalah tahun pertama Ibu menggunakan PPh umum, memang Ibu belum membayar PPh 25-nya. Yang PPh 25 cicilan bulanan itu belum perlu ya. Nah, nanti Ibu hitung SPT tahunannya di bulan April nanti, maksimal April 2024, Ibu hitung nih PPh badannya berapa, Ibu bayar PPh badannya, kemudian mulai masa Januari 2024, nah pajak PPh 25 muncul. Nah, PPh 25 itu muncul dari nilai pembayaran pajak PPh badannya dibagi 12. Gitu sih, Bu ya. Kalau Ibu nggak paham, coba cek ke Google, Bu, cara-cara ngitungnya PPh 25-nya. Gitu. Atau boleh gabung ke PSTP juga boleh ya, siapatakutpajak.com ya, untuk ketemu saya nanti di sana. Gitu, Bu. Sama teman-teman tuh Bu Dede Yes. Sudah betul Bu ya. Jadi tahun pertama nggak usah bayar, nanti langsung bayar di SPT tahunan. Oke. Tahun kedua barulah mulai bayar PPh 25 bulanan. Kemudian Ibu MJC 84. Malam kawan, malam Bu JC. Mau tanya, kalau pemilik PTP sekaligus menggaji diri sendiri sebagai karyawan apakah bisa? Jawaban saya bisa kalau menggunakan metode dividen. Nah, lalu kalau gajinya di bawah PTKP berarti perlu lapor PP 21 tapi nihil ya. Jawabannya tidak perlu lapor PP 21 Bu. Jadi PP 21 itu punya sifat kalau ada yang dibayar di bulan tersebut PP 21-nya, maka itu perlu dilapor. Kalau tidak ada yang dibayar PPh 21 yang di bulan tersebut, maka tidak wajib lapor. Mau lapor boleh, nggak lapor nggak apa-apa. Tetapi bulan Desember itu wajib lapor, terlepas dari ada atau tidak adanya PPh 21 di bulan Desember. Gitu Bu ya. Semoga maksud Bu ya. Jadi apakah PTP itu boleh menggaji direkturnya? Jawabannya boleh sepanjang dia menggunakan metode dividen. Kemudian apakah perlu lapor PPh 21? Jawabannya tidak perlu apabila memang PPh-nya nihil. Kalau ada nilai pajak yang dibayar, maka perlu lapor di bulan tersebut. Nah, kecuali Desember itu wajib lapor. Nah, saya mengatakan itu Bu JC 84.
Bapak Ferdinand Harjiono. Apakah orang yang sudah punya PT biasa terus mau bikin usaha baru dengan omset di bawah 4,8 M? Apakah usaha barunya bisa berbentuk PT perorangan? Jawabannya bisa. Bisa Pak ya. Yang tidak bisa adalah bikin 2 PTP dalam waktu 12 bulan. Itu nggak bisa. Jadi bikin 1 PTP itu masih nunggu 12 bulan lagi baru bisa bikin PTP berikutnya. Gitu Pak ya. Jadi nggak ada masalah mau punya PT, punya CV, atau punya apapun, mau nambah PTP boleh gitu. Yang tidak boleh adalah 2 PTP dalam satu waktu 12 bulan nggak bisa. Gitu, Bu. Saya mau bantu Pak Ferdinand. Bapak Mei 21. Supaya tidak kena PPh apa ibu saya perlu buat NPWP dulu kok. Sedangkan ibu saya sudah tua dan tidak ada penghasilan kecuali penghasilan dari deposito peninggalan ayah saya. Tidak perlu Bu, Pak. Tidak perlu ya. Yang penting Bapak bisa membuktikan bahwa barang ini betul dari ibu atau bapak yang memang sudah meninggal. Gitu Pak ya. Nggak perlu. Langsung aja bikin surat hibah. Suratnya itu tidak wajib notaris ya. Bikin surat bawah tangan juga boleh. Menyatakan bahwa saya, ibu, memberikan hibah kepada anak, barangnya apa, apakah rekening atau mobil, motor. Nah, mulai tanggal sekian barang ini menjadi miliknya si anak. Udah, nanti si anak melaporkan itu. Nah, nanti yang akan jadi masalah dari orang pajak adalah membuktikan apakah ini betul hibah atau warisan atau bukan. Orang pajak kan berpikir curiga kan? Orang pajak kan curiga, jangan-jangan ini bukan hibah, jangan-jangan ini lu yang kerja, kan gitu. Nah, sepanjang kita bisa meyakinkan orang pajak bahwa, "Oh, Pak, ini bukan kerja saya, ini bukan usaha saya, tetapi memang betul dari ibu dan bapak saya." Ya udah, itu aman. Gitu, Pak. Dan ini kan dokumennya lebih baik aman ya, dokumennya aman ya. Nah, semua teman-teman tuh Pak Mei. Oke, Ibu Vivi, suaranya kenapa berubah-ubah? Hah? Masa, Bu? Mohon maaf ya kalau suara saya berubah-ubah. Mungkin ininya agak error. Mohon maaf ya kalau suaranya berubah-ubah. Yang penting jelas ya, yang penting cukup jelas ya suaranya ya. Thank you Bu Vivi. Semoga terbantu Bu Vivi. Sebentar. Bapak Raymond Koni. Malam kawan, malam Pak Raymond. Sorry mau tanya, sepertinya untuk validasi NIK dengan NPWP sudah otomatis. Bagus Pak, bagus. Banyak orang sudah otomatis. Cuman kalau memang belum, ya sudah kita mesti cek aja. Kita mesti ngecek aja sih secara manual, takutnya kan belum gitu. Tetapi saya rasa secara sistem mungkin 60-70% sudah valid sendiri kok. Gitu. Thank you Pak Raymond, semoga terbantu. Bapak De Kruger 22, kawan, kalau bikin CV dengan alamat domisili di rumah tinggal, apakah boleh? Jawabannya tidak bisa, karena CV itu harus bikin domisili sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana domisili itu harus domisili usaha, bukan domisili rumah tinggal. Nah, kalau Bapak tinggal di kawasan yang memang usaha, itu boleh. Jadi, tergantung kawasannya, Pak. Jadi, kalau kawasannya itu memang kawasan usaha, itu boleh. Kalau Bapak punya ruko gitu ya, tapi rukonya memang ruko tempat usaha gitu ya, Bapak tinggal di situ, nah itu boleh. Nah, tetapi kalau areanya itu area tempat tinggal, semacam perumahan, itu nggak bisa bikin CV. Kalau PTP malah bisa, ya. PTP itu bisa, karena PTP tidak wajib domisili. Sedangkan CV atau PT biasa, itu wajib punya surat domisili. Nah, surat domisili tidak akan bisa terbit dari dari PSTP-nya ya. Dari PTSP-nya ya. Tidak akan terbit kalau memang wilayah itu wilayah untuk tempat tinggal. Gitu, Pak ya. Nah, coba tes aja, Pak. Coba tes pakai notaris. Nanti orang notaris bisa bantu kok ngecekin. Nah, saya mau terbantu Pak De Kruger. Bapak Heri, oke makasih Pak Wan, sama-sama Pak Heri. Ibu Ratnavio, kok tanya, kalau investasi atau tabungan di asuransi, perlu lapor harta nggak? Jawabannya adalah kalau dia bentuknya itu tabungan atau nilai tunai, itu perlu lapor. Tetapi kalau investasinya hangus, itu tidak perlu. Oke. Seperti apa pelaporannya? Asuransi jiwa dan kesehatan, terima kasih. Oke, jadi Ibu telepon ke bagian marketingnya asuransi atau agen asuransinya tanya, Pak atau Ibu, asuransi saya ini punya nilai tunai nggak? Nah, kalau ada nilai tunai, itu perlu dilaporkan di SPT tahunan kita. Oke, perlu dilaporkan di SPT tahunan kita sebagai bagian harta yang namanya, kalau saya sih 019. 019, nama hartanya adalah setara kas lainnya. Nanti di keterangan Ibu tulis bahwa ini adalah investasi asuransi gitu ya. Nomor polisnya sekian. Gitu sih Bu, nggak ada masalah. Nah, tetapi kalau nilai tunainya itu nggak ada, atau ini asuransi jiwa atau kesehatan yang murni, yang tidak ada nilai tunainya, artinya apa sih nilai tunai?
Kalau saya matikan asuransinya sekarang, saya nggak dapat duit, berarti nggak ada nilai tunai. Nah, itulah yang dimaksudkan tidak ada nilai tunai, maka nggak usah dilapor. Nah, apa yang dimaksudkan dengan nilai tunai? Nah, nilai tunai maksudnya gini, kalau saya tutup asuransi nanti malam, besok cair uang tertentu, padahal saya nggak sakit loh. Nah, maka itulah disebut sebagai nilai tunai atau nilai investasi, gitu. Nah, gimana kalau asuransi-asuransi yang aneh-aneh nih? Yang 5 tahun pertama tidak ada nilai tunai, nanti tahun ke-6 ada nilai tunai. Terus tahun ke-10 balik double. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau saya sih laporkanlah sesuai dengan nilai premi kita. Yang gitu-gitu yang aneh-aneh gitu, ya udah deh, kita laporkan senilai dengan nilai premi yang kita bayarkan. Udah gitu aja, kita lapor nilai hartanya biar beres. Semua teman itu Pak Ibu Ratna. Yuk. Ibu Christine 5659. Lanjut yang tadi. Kalau istrinya NE, pada saat lapor SPT suami, status di SPT K1 atau KI? Jawaban saya K1. Yang menyebabkan kurang bayar, iya, kan ibu kan targetnya kan tidak mau kena kurang bayar kan? Kalau ibu targetnya tidak mau kena kurang bayar, maka ibu mesti berhenti menggunakan KI. Gunakanlah K garis miring biasa. Oke. Nah, kemudian A1-nya si istri langsung dilapor sebagai PPh final. Memang itu kan maunya ibu kan? Kan itu targetnya kan? Nah, kalau NE tidak perlu lapor SPT lagi ya, terima kasih kok. Tidak perlu ya. Kalau orang sudah berhasil NE, maka tidak perlu lapor SPT tahunan lagi. Gitu. Jadi kalau ibu mau NE boleh sih. NE kan saja, kemudian si istri laporkan sebagai PPh final ya. Istri pakai MPP suami nanti ya. Nanti bilang ke HRD-nya si kantornya istri, saya pakai MPP suami saya saja. Gitu ya. Nanti dilapor sebagai PPh final dan statusnya adalah K garis miring 1, bukan I ya. Nah, selamat teman tuh Bu Christine. Bapak Wendy Taurus, kawan, jika pribadi usaha bimbel, kan boleh pakai 0,5%, asal punya karyawan, setuju. Terus PP21 atas karyawannya gimana kok? Lapor kalau memang lebih Pak ya. Mereka setor sendiri atau harus UMKM yang potong, thanks kok. Berhubung kita sudah ngelapor sebagai usaha, maka kalau memang lebih dari 4,5 juta sebulan gitu ya, ada baiknya kita yang laporkan, kita yang sebagai pemotong PP21. Cuman biasanya sih males ya kalau orang pribadi orang pribadi gitu males bikin ISPT PP21 ya. Ya kalau ketemu AR yang pinter sih harusnya akan disuruh potong ya, akan disuruh memotong. Tetapi kan orang pribadi kan nggak ada catatan, nggak ada pembukuan kan. Orang pribadi kan tidak ada pembukuan sehingga kan dia asal ngomong aja, semua karyawan saya di bawah PTKP Pak. Gitu. Cuman bagi si karyawan itu nanti bagaimana kalau dia mau beli rumah, beli motor nanti dia yang repot kan. Jadi ya kalau emang si karyawannya mau ya udah lapor sendiri juga boleh sih. Lapor sendiri juga boleh di SPT tahunan masing-masing. Tetapi kalau tanya aturan yang benar adalah ya yang namanya pengusaha wajib potong gitu. Cuman kalau orang pribadi kan malas ya motong PP21. Itu Pak. Selamat bantu Pak Wendy. Ibu Noviani Lucia, kalau MPWP istri gabung dengan suami, berarti hanya nik suami saja ya? Betul Bu, betul ya. Kalau MPWP istri gabung suami kan berarti istri nggak punya MPWP gitu. Jadi istri itu tidak punya MPP kalau gabung sama suami. Jadi ya nomor NIK-nya suami saja yang digabungkan. Nanti di SPT tahunan akan mengisi nomor NIK istri kan. Nah, disitulah baru akan masuk nomor istrinya. Sedangkan ketika validasi, cukup validasi si suaminya saja. Gitu, Bu. Nah, semoga teman-teman Bu Noviani. Bapak De Kruger 22. Kawan, KLU utama saya kira dikunci, nggak bisa diedit dari DJP online. Masa? Mestinya bisa sih, Pak. Mestinya bisa sih. Saya belum pernah ketemu ada klien yang terkunci KLU utamanya ya. Coba Bapak ngomong ke KPP deh. Ngomong ke KPP minta dibuka aksesnya. Aneh ya. Belum pernah saya kalau KLU sampai terkunci begitu ya. Mestinya sih bisa teredit kok. Nah, saya mengatakan itu Pak Kruger. Bapak Wendy Taurus. Nanya lagi kok. PMK Free PPN atas pembelian rumah apakah sudah ada? Setahu saya belum Pak ya. Kayaknya belum deh. Ibu Sri Mulyani sih sudah ngomong ya. Ibu Sri Mulyani sudah ngomong kan dari 0 sampai 2M itu kan tidak kena pajak, tidak kena PPN. Dari 2M sampai 5M itu akan sebagian kena, sebagian nggak kena. Kan gitu ceritanya kan. Selama ini kan kalau kita beli rumah 3M, 4M kan sudah pasti tidak bebas PPN. Tetap kena PPN kan. Nah, sekarang akan dibantu atas bagian 2M-nya tidak kena PPN, atas bagian kelebihannya baru kena PPN. Itu berlaku sampai rumah di atas 2M sampai 5M. Setahu saya PMK-nya belum terbit deh setahu saya. Tetapi sudah sounding sih. Masih lama sih sampai Juni kan. Sampai Juni santai aja, Pak. Sama teman tuh Pak Wendy. Yang mau beli rumah silakan segera. Ibu Vivi, UK. Gimana Bu Vivi?
Bapak De Kruger, kawan, untuk data pre-populated di SPT 2024, apakah dikunci? Oh tidak, tidak dikunci. Justru akan dibuka dan kita punya hak untuk mencentang atau menolak. Jadi feeling saya gitu ya, yang saya dengar begitu ya. Nanti data-data pre-populatednya akan tersedia dan kita punya hak untuk mengiyakan atau menolak. Kan boleh aja kita nolak kan? Gitu ya. Nah, ini sistem bakal ribet ini. Feeling saya sih tidak semudah yang dibayangkan ya. Itu pun baru berlaku di bulan Mei kan, baru berlaku Mei 2024. Jadi SPT tahun ini pasti nggak kena nih. SPT 2023 itu tidak akan kena. Yang kena tuh SPT 2024 nanti, yang akan kita lapor di Januari 2025. Itu yang baru kena ya. Nah, SPT 2023 tuh nggak kena. Karena sistem ini, sistem PSIAP kan namanya, itu baru dimulai di Mei 2024. Yang betul-betul dilaksanakan gitu ya. Nah, jadi nggak akan dikunci, kan kita tetap prinsip self-assessment. Jadi tetap akan dikasih opsi, kita boleh mengklik mengiyakan, kita boleh mengklik untuk menolak. Setahu saya akan seperti itu ya. Kita tunggu ya. Saya mengatakan itu Pak De Kruger. Bapak Ferik Chan, malam Pak Wan, malam Pak Ferik. Untuk laporan SPT tahun depan, sudah gunakan NIK bukan NPWP. Yes Pak, yes. Mulai sekarang kita lupakan NPWP. Mulai sekarang gunakanlah nomor NIK untuk masuk ke DJP online. Biasakanlah pakai nomor NIK. Lupakan mengenai NPWP. Gitu Pak Ferik. Nah, semoga itu Pak Ferik. Ibu Suryati, malam Bu Suryati. Kok mau tanya apa bedanya Bupot sama unifikasi PPh 23? Sama Bu ya. Apakah Bupot PPh 23 wajib bikin faktur pajak atas cashback? Oke, sekarang mengenai Bupot ataupun unifikasi PPh itu barang yang sama, cuman yang terbaru istilah yang lebih enak adalah PPh unifikasi ya. PPh unifikasi produknya namanya Bupot gitu ya. Bupot unifikasi nama produknya. Itu ya. Jadi sama aja ini barang. Apakah Bupot PP23 wajib bikin faktur pajak atas cashback? Cashback. Jadi gini, kalau bentuknya itu kita nggak minta tapi kita dikasih, maka itu tidak perlu buka faktur. Oke? Tetapi kalau bentuknya kita yang merequest, kita yang meminta, artinya kan kita sudah ada perjanjian sebelumnya kah, atau sudah ada deal sebelumnya kah, maka itu cenderung perlu buka faktur pajak. Gitu sih, Bu. Nah, kalau mau aman gimana? Kalau mau aman, bukalah faktur pajak. Itu sudah pasti aman. Gitu. Kalau kita tidak buka faktur, kita masih berdebat kan sama AR kan. Oh, mohon maaf Pak AR, saya cuma terima cashback, saya cuma ditransfer aja, saya nggak tahu apa-apa. Ya udah kan berarti tidak ada perlu buka faktur gitu kan. Karena tidak terjadi penyerahan kan. Nah, tetapi kalau kita sudah deal sebelumnya atau sudah ada perjanjian tertulis sebelumnya, maka ini namanya penyerahan. Nah, terjadi penyerahan, maka menjadi objek PPN. Gitu Bu ya. Nah, jadi kalau mau bebas dari PPN ya kita mesti bilang bahwa ini pemberian cuma-cuma, saya tidak meminta. Gitu ya. Nah, itu Bu. Saya mau ngatakan itu Bu Suryati. Ibu Christine 5659, kawan. Kalau saya beli asuransi yang ada investasinya, harus dilapor di posisi harta ya? Jawabannya saya iya Bu, di bagian posisi harta. Kalau uang premi bantuan dari anak gimana ya Ko? Thank you Ko. Oke, bantuan anak uang premi kalau nilainya cukup besar sehingga terbentuklah dia menjadi harta kan, maka saran saya laporkan sebagai hibah. Laporkan di bagian lampiran 3 penghasilan hibah, yaitu apa? Senilai uang yang dibayarkan oleh si anak kepada kita, kepada asuransi untuk kita. Jadi supaya clear nih. Jadi nanti orang pajak nggak bingung, oh kok punya penghasilannya sekian tapi bisa bayar asuransi sekian gitu kan. Nah, kalau nilainya besar dan terbentuk harta asuransi itu, ya alangkah baiknya kita lapor sebagai penghasilan hibah. Nah, lapor di lampiran 3. Lebih bagus lagi kalau ada surat hibah. Jadi ada surat hibah gitu kan, si anak menyatakan bahwa saya memberikan hibah kepada mama saya pada tahun sekian, senilai sekian. Bisa berbentuk mungkin 12 kali transfer atau sekali transfer atau gimana. Gitu sih Bu. Kalau ada legal formal akan lebih baik. Itu Bu. Nah, saya mau ngatakan itu Bu Christine. Bapak De Kruger 22. Kawan, apakah harta PPS masih wajib dilapor diberi keterangan dalam SPT 2023? Kalau saya sih dari awal tidak saya kasih keterangan ya. Dari awal pun saya tidak kasih keterangan PPS itu yang mana barang PPS, mana barang bukan PPS. Saya tidak kasih keterangan itu dari awal. Dan memang tidak ada perintah itu di undang-undang. Itu hanya ngaco aja tuh orang-orang pajak. Beberapa orang pajak yang ngaco bikin hal seperti itu. Pada dasarnya di undang-undang tidak ada perintah seperti itu. Jadi saya tidak memisahkan mana barang PPS, mana barang non PPS. Tidak saya pisahkan.
gitu. Yang penting kan total rupiahnya. Yang penting total rupiahnya aja. Sedangkan item per itemnya kan bisa bisa berpindah-pindah, bisa berganti-ganti. Kan repot nanti kalau kita mesti mengingat-ingat, mana barang PPS-nya, mana barang non PPS-nya. Wah, kacau nanti. Gitu Pak ya. Saya mau bantu Pak De Kruger. Bapak Renci. Malam kawan, malam Pak Ren. Saya mau tanya, di SPT 2020 saya lapor tanah, lalu apa? Terpotong Pak. Nah, lalu 2021 tanah itu dibangun bangunan. Nanti saya di SPT 2023 saya lapor bangunan ya. Jawabannya iya Pak, iya. Jadi kalau Bapak sudah keluar uang untuk bikin bangunan, maka bangunan itu perlu dilapor sebagai barang baru di SPT kita. Ah, atau Bapak mau gabungin juga boleh. Yang tadinya tanah, Bapak ganti nih tanah dan bangunan gitu boleh. Ada Bapak mau pisahkan boleh. Tanah sekian, kemudian bangunan sekian. Nanti kasih keterangan bahwa bangunan ini tuh bangunan atas tanah yang ini gitu. Boleh aja Pak. Yang penting uangnya ya. Yang penting nilai rupiahnya itu harus masuk gitu Pak. Mengenai keterangan, mengenai detail-detail itu kan itu tinggal pembetulan juga bisa kan, nggak ada masalah. Tetapi uangnya harus masuk, nilai rupiahnya masuk. Gitu Pak Ren, semoga bantu Pak Ren. Ibu Suryatik, kok kalau kita ada data BUPOT yang belum dilaporkan menurut AR, sedangkan kita tidak pernah menerima BUPOT dari lawan transaksi itu. Gimana penyelesaiannya kok? Oke, yang pertama gini Bu, coba cek betul-betul apakah yakin itu memang bukan BUPOT kita. Kadang-kadang nih ya, kita ada kasih jasa, orang transfer, kemudian orang itu bikin BUPOT tanpa sepengetahuan kita. Coba diingat-ingat, pernah nggak Ibu kasih jasa ke PT ini atau CV ini kapan gitu? Siapa tahu pernah. Gitu ya. Nah, sekarang solusi kedua, kalau memang tidak pernah, Ibu yakin tidak pernah ya, gampang. Ibu bikin surat pernyataan bahwa saya tidak pernah ada urusan ataupun transaksi dengan PT ini atau CV ini, jadi saya menolak bukti potong ini. Saya tidak pernah mendapatkan ini, saya tidak pernah ada kasih penghasilan dari PT atau CV ini. Gitu aja, Bu. Surat pernyataan di atas materai kasih kepada AR. Udah, sudah closing SP2DK-nya. Gitu, Bu ya. Semua teman-teman, Bu Suryati. Ibu Cindy Lovely 05. Apakah biaya sewa kendaraan tersebut merupakan natura kenikmatan, lalu bon bensinnya terpotong? Bu Cindy tadi ngomong apa Bu Cindy ya? Awalnya nggak ada kayaknya. Sepertinya Bu Cindy tidak ada awalnya. Oke, jadi intinya Bu Cindy mengenai ada sewa kendaraan untuk, ini mungkin direksi ya. Kalau itu untuk direksi pemegang saham, direksi pemegang saham atau sudah punya gaji lebih dari 100 juta per bulan, maka ada kemungkinan masuk ke Natura, lebih aman. Jadi semua biaya sehubungan dengan kendaraan tersebut, baik itu sewanya, bensinnya, tolnya, parkirnya, semua digabungin sebagai Natura, potong PPh 21. Itu lebih tepat sih saya rasa ya. Nah, saya mau terbantu Bu Cindy. Bapak Novi 2022. Baik, makasih Pak Awan atas penjelasannya. Sama-sama Bu Novi. Bapak Renci, 2021 tanah itu tadi sudah ya. Ibu Cindy Lovely, pom bensinnya apakah masuk Natura kenikmatan apabila ada bonnya? Masukin semua Bu. Kalau memang ini qualified Natura, gara-gara dia itu direktur atau gaji lebih dari 100 juta per bulan ya, maka gabungin semuanya sebagai Natura dan potong PPh 21. Gitu sih Bu. Nah, saya mau bantu Bu Cindy. Ibu Melan Merina, Pak Awan, cara tahu KLU saya bagaimana ya? Ibu masuk ke DJP online, kemudian pilih menu profil, kemudian pilih menu data KLU. Nah, di situ kelihatan Bu, data KLU. Ada 4 pilihan ya, pekerjaan, atau pekerja bebas, atau usaha, atau lainnya. Nah, tinggal pilih aja mana yang cocok. Apakah Ibu bekerja, atau pekerja bebas, atau usaha. Gitu Bu Melan. Semua teman-teman Bu Melan Merina. Bapak loyalper.id. Malam Pak Wan, malam Pak Loyal. Izin tanya kalau dividen dari saham, lantas dibelikan saham lagi. Kapan boleh dijual agar bisa direalisasikan profitnya Pak? Jadi gini, yang dimaksud dengan investasi adalah diinvestasikan selama 3 tahun. Ya kan? Selama 3 tahun, ini barang harus diinvestasikan. Artinya tidak boleh dipakai untuk biaya hidup. Untuk anak sekolah lah itu nggak bisa. Untuk beli makan nggak bisa. Nah, sepanjang Bapak masih berada di instrumen investasi, maka itu boleh dipindah-pindah. Ini beli saham, terus tahun depan saham dijual, beli deposito dijual, terus beli lagi saham lagi, itu boleh. Jadi silakan diputar-putar selama masih di dalam instrumen investasi. Gitu Pak ya. Nah,
Mengenai profitnya boleh aja. Kalau mengenai profit silakan diambil aja. Gitu sih, Pak. Silakan dipakai. Yang penting adalah pokok dividennya harus diinvestasikan selama 3 tahun. Oke? Nah, saran saya ini buat teman-teman yang ngambil dividen ya, udah kita nggak usah serakah, kita nggak usah pusing. Dividen ini belikan sebuah SBN, tahan 3 tahun, selesai urusannya. Gitu, Pak ya. Belikan SBN yang kan sekarang ada SBN 4 tahun gitu kan, ya udah belikan SBN 4 tahun, udah kita nggak usah lihat lagi. Kita ngambil bunganya tiap bulan, gitu. Kalau kita beli saham, nanti tergoda untuk cairkan, tergoda untuk tanam lagi, tahu-tahu loss, nanti malah repot. Gitu, Pak ya. Jadi biar lebih gampang, lebih sederhana, simpel aja, beliinlah sebuah deposito atau SBN, tahan 3 tahun lagi, udah nggak usah lihat lagi. Gitu, Pak. Sama teman itu Pak Royal Pearl. Ibu Suryati, kok tanya lagi? Misalnya laba CV per akhir tahun kita dapat 1 M. Gimana cara melaporkan ke SPT pribadi yang direkturnya kalau laba bersih dari CV dimasukkan ke SPT pribadi? Nah, yang pertama adalah Ibu lapor di bagian harta kan? Bagian harta yang namanya uang kan? Karena ada uang transferan dari CV dong. Ada transfer dari CV masuk ke rekening. Berarti kan Ibu lapor sebagai rekening kah? Atau deposito kah? Atau mobil kah? Atau apapun bentuknya per 31 Desember. Oke? Yang kedua, Ibu laporkan penghasilannya di lampiran 3. Lampiran 3 bagian yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Namanya adalah prefer CV ya, atau penghasilan dari pembagian hasil dari CV deh kalau nggak salah nama istilahnya. Pembagian hasil dari persekutuan komanditer kalau nggak salah istilahnya ya. Pokoknya di kelompok yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Udah gitu dong Bu. Laporkan di situ, kemudian di hartanya masuk. Gitu, Bu. Nah, semangat teman-teman Bu Suryati. Bapak Loyal Pearl, jadi hanya dikenakan pajak jual, bukan pajak dividen ya? Betul Pak, betul ya. Tadi kan saham ya, kalau saham hanya kena pajak jual saja. Sedangkan dividen tidak kena. Sepanjang dia masih ada di kelompoknya instrumennya investasi, maka itu menjadi aman. Tidak kena PPh 0%, PPh 10%. Tetapi ingat ya, dilaporkan setiap awal tahun selama 3 kali berturut-turut. Gitu Pak ya. Semangat teman-teman Pak Loyal Bird. Bapak berprojek, kok mohon tanya, maksudnya bagaimana gaji pemilik PTP metode dividen? Mohon pencerahannya. Jadi gini Pak, PTP itu sampai sekarang belum jelas mau metode dividen atau metode prefer. Masih nggak jelas nih. Jadi laba bersihnya kan ketika mau diambil oleh bos, apakah namanya itu namanya dividen seperti PT biasa atau nama itu prefer seperti CV. Nah, kalau saya lebih berpendapat ini seperti prefer. Nah, kalau kita bilang ini dividen, maka konsekuensinya adalah kita terima gaji. Gitu. Jadi kalau metode dividen seperti PT biasa, maka konsekuensinya kita terima gaji. Nah, ada PPh 21. Nah, kalau kita menggunakan metode prefer, konsekuensinya adalah tidak ada gaji. Yang namanya CV kan nggak ada gaji ya. Nah, maka PTP ini sama seperti CV. Pengambilan uang oleh owner atau direkturnya adalah kelompok prefer semua. Tidak ada dividen, tidak ada PPh 21. Gitu. Nah, masih bingung nih orang-orang nih. Kalau mau aman, gunakanlah dividen. Kalau mau aman ya, karena sudah pasti aman, karena pajaknya lebih tinggi. Gitu ya. Kalau saya sih masih berpedoman ini prefer. Kenapa? Karena PTP itu modalnya tidak terbagi atas saham, sama seperti CV. Lagi pula PTP itu dapat PP 55 itu 4 tahun, sama seperti CV. Jadi sangat mendekati dengan CV. Gitu ya. Gitu. Sama teman-teman tuh Pak berprojek. Bapak Budi IRT 2PB. Pak, perusahaan berbagi kerjaan ke rekan dan PT kita mendapatkan komisi. Jika PT kita sudah PKP, saat mendapat komisi itu dipungut PPN juga tidak ya Pak? Terima kasih. Saran saya sih Pak, kalau kita PTP, semua uang masuk kecuali hadiah ya, itu adalah objek PPN. Biar kita aman Pak, kita aman, kita nggak usah ribut sama orang pajak. Gitu. Tetapi kalau Bapak merasa PPN-nya berat sekali, nggak mau bayar, ya udah. Berarti kan Bapak akan terima komisi ini sebagai hadiah ya, bukan sebagai fee komisi, nggak bisa, hanya sebagai hadiah saja. Kalau pemberian hadiah kan tidak usah bayar PPN, tidak usah buka faktur maksud saya, nggak usah buka faktur, gitu. Tetapi kalau Bapak bilang ini sebagai komisi atau fee atau jasa manajemen gitu, maka cenderungnya adalah objek PPN, jadi kan objek PKP. Lebih aman memang ada PPN-nya Pak, biar nggak ada masalah. Nah, semoga itu Pak Budi. Bapak De Kruger 22. Kawan, ke depannya infonya jika MPWP belum dipadankan dengan NIK, maka Bupet PP 21 tidak dilapor. Ya, mungkin ya. Pertanyaannya,
Jika PPh 21 atas komisi ke bukan pegawai dan penerima komisi tidak punya NPWP, bagaimana cara lapornya? Oh, tetap pakai nomor NIK, Pak, nggak ada masalah. Jika PPh bukan pegawai, ya, ya, boleh. Jadi, bagi orang-orang yang tidak punya NPWP, tetap berlaku seperti biasa. Jadi nggak usah khawatir. Buat teman-teman yang tidak punya NPWP, tetap berlaku seperti biasa. Kalau dia nanti dipotong PPh 21, akan lebih tinggi 20% dibandingkan mereka yang punya NPWP. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ini masih memang agak membingungkan ya. Tetapi yang pasti adalah orang yang tidak punya NPWP tidak akan otomatis menjadi punya NPWP, tidak. Nah, jadi orang yang tidak punya NPWP akan tetap berlaku sama seperti biasanya, gitu. Orang yang sudah punya NPWP juga sama, nggak ada beda gitu, cuman nomornya doang yang berubah gitu. Jadi NPWP tetap NPWP, cuman nomor 16 digit gitu doang, gitu ya. Tetap sama Pak, prinsip tetap sama aja, cuman agak membingungkan karena orang masih agak bingung-bingung, tapi lama-lama akan paham kok. Nah, semoga terbantu Pak De Kruger. Bapak Ibu Ratna Viyoko, kalau buat modal PT tidak disetor, hanya tertulis di akta saja. Apakah kepemilikan saham perlu dilapor di SPT pribadi? Jawaban saya perlu, Bu ya. Karena tercatat di AHU. Bagaimana ya? Jawabannya perlu, Bu. Ibu perlu lapor sebagai harta, kemudian lapor sebagai hutang. Oke? Di bagian harta laporkan sesuai dengan akta notaris, di bagian hutang dilaporkan sejumlah yang belum ditransfer ke PT, sejumlah yang belum disetor ke PT. Oke? Nanti di PT-nya juga sama, dia laporkan modalnya laporin full dan dia laporkan bagian uangnya itu hanya uang yang disetor saja, kemudian lapor yang namanya piutang pemegang saham, sejumlah yang belum disetor. Gitu, Bu ya. Jadi harus cocok di kedua pihak dan harus dilapor semuanya. Kalau saya sih gitu. Jangan cuma lapor yang ditransfer aja, enggak. Semua mesti dilapor. Nah, semua teman itu Bu Ratna. Bapak Ningkawa, mau tanya kalau uang dari restitusi, apa masuk lagi ke penghasilan lain? Oke. Apa nantinya dihitung lagi PPh-nya sebagai penghasilan? Jawabannya enggak, Pak ya. Jadi gini, kenapa bisa terjadi restitusi? Contoh PPN ya, contoh PPN restitusi. Nah, PPN restitusi itu adalah nilai LB PPN, betul nggak? Restitusi PPN adalah nilai LB PPN. Nah, di akunting kita sudah ada nilai itu di bagian di bagian aset ya, yang namanya PPN dibayar di muka. Betul nggak, Pak? Betul ya? Jadi PPN itu sudah ada di dalam neraca kita di bagian aset yang namanya PPN dibayar di muka. Itulah nilai LB PPN, itulah yang kita restitusikan. Ketika uangnya masuk, itu hanya menjurnal balik. PPN dibayar di muka yang dikredit, kemudian banknya masuk. Gitu. Jadi tidak ada penghasilan. Ini bukanlah penghasilan. Ini adalah hanya perpindahan aset saja, perubahan bentuk aset saja. Gitu Pak ya. Semoga masuk Pak ya. Gitu. Nah, semoga itu Pak Ningkawa. Ibu MJC, makasih kawan, sama-sama. Ibu Heni Setiawan 888. Kalau MPP saya pisah sama suami dan itu tidak lanjut KTP. Terus bagaimana, Bu? Jadi saya NE saja ya MPP saya dan pakai MPP suaminya. Boleh, Bu, boleh. Kalau Ibu memang tidak ada keperluan, boleh ajukan NE saja. Setelah NE Ibu nggak usah lapor lagi, kemudian pindah ke suami. Nah, cuman hati-hati, permohonan NE ada kemungkinan ditanya-tanya oleh AR-nya. Nah, kalau hal seperti itu ya sudah nggak apa-apa sih, sebenarnya jawab aja apa adanya gitu. Cuma ada orang yang mungkin khawatir aja sih. Gitu, Bu. Nah, semoga teman itu Bu Henny. Bapak 16879015. Wih, keren. Kawan mau tanya, untuk PPh final masa 7 tahun, di tahun 2025 wajib memakai pembukuan tarif normal. Yang saya mau tanyakan, jika saya buat PTP baru, apakah MPP saya bisa dimigrasi atau buat baru? Jadi gini Pak, orang pribadi mulai 2025 itu tidak wajib pembukuan ya, tidak wajib. Dia boleh pembukuan, dia boleh pencatatan. Tetap sama seperti biasa, cuman metode hitung PPh-nya yang berbeda. Oke, jadi orang pribadi mulai 2025 tetap boleh pembukuan, tetap boleh pencatatan. Kalau dia pembukuan pakai metode pembukuan biasa, kalau pencatatan pakai metode norma, ya. Nah, ketika Bapak bikin PTP, Bapak mendirikan sebuah MPP baru, sebuah entitas baru, MPP baru. Apakah MPP yang orang pribadi terpengaruh? Jawabnya tidak terpengaruh, Pak.
Yang pribadi tidak perlu dihapus, tidak perlu dimigrasi, tidak perlu diapa-apain, gitu Pak ya. Nah, sedangkan Bapak kalau usahanya pindah ke PTP, nah PTP ini yang mulai aktif, yang mulai bayar pajak, mulai lapor pajak, gitu. Sedangkan yang orang pribadi, ya hanya makan gaji, atau makan dividen, atau makan prefer dari PTP-nya. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan masuk Pak ya. Nah, sama teman itu Pak, 16. Kemudian Bapak 16 lagi. Perbedaan keuntungan dan kerugian menggunakan PTP. Tidak ada kerugian, Pak. PTP itu tidak ada kerugiannya. PTP adalah yang terbaik, opsi yang paling bagus yang saat ini bisa kita pakai. Itu Pak ya. CV PT biasa itu sudah nggak perlu. Kecuali kita mau punya omset lebih dari 15M. Kalau omset lebih dari 15M, maka itu wajib PT biasa, nggak bisa PTP. Gitu Pak ya. PTP maksimal 15M. Gitu. Kalau masih UMKM kecil-kecilan, udahlah PTP aja. Itu sudah menang dari segala hal deh. Harganya murah, cukup satu orang yang bangun, kemudian sederhana bikinnya, bisa online, tidak perlu domisili dan sebagainya. Pokoknya PTP itu menang dari segala aspek, gitu ya. Ya. Ibu Heni, kalau harus lewat AR kok kekunci. Oh, KLU harus lewat AR. Saya sih enggak sih. KLU saya nggak pernah kekunci. Tinggal dicentang-centang aja kalau emang perlu diubah ya. Ya udah nggak apa-apa sih. Kalau emang kekunci ya udah Ibu ke AR aja. Minta ke AR atau ke penyuluh atau ke pelayanan minta dibuka kuncinya. Gitu sih. Kalau ada yang mau diubah ya. Gitu. Saya mau teman-teman Bu Heni. Ibu Heni, kalau MPP saya pakai MPP suami, jadi pakainya gimana? Langsung kasih MPP suami ke kantor, betul. Atau bikin yang belakangnya cabang, tidak perlu lagi ya. Sudah tidak perlu lagi MPP cabang lah, MPP 001 lah, MPP 999 lah, atau MPP suami tapi nama istri lah, itu tidak perlu semua. Ibu tinggal bilang ke HRD, mulai sekarang saya pakai MPP suami, kemudian ini surat kawin saya. Udah, kasih dia surat kawin atau kasih dia kartu keluarga. Ini bukti dia suami saya. Udah gitu doang, Bu. Nah, nanti bukti potong dari kantornya ibu ini masuk ke SPT-nya suami sebagai penghasilan final. Jadi tidak perlu digabung, gitu Bu. Nah, saya mau bantu Bu Heni, itu dong ya. Ibu Cahyaningsih Lilik, kok untuk tahun depan ini PH yang tidak lewat dari 500 juta penghasilan, apakah masih bebas pajak ya? Jawabannya masih Bu ya, dan ini hanya untuk UMKM pedagang 0,5% final. Bu ya. Kalau orang yang tidak PPh final, seperti agen asuransi, pekerja bebas, atau karyawan, itu tidak berlaku ya. Nah, dan CVPT tidak berlaku ya. Hanya untuk orang pribadi yang PPh final 0,5% UMKM. Udah, gitu doang. Itu masih berlaku seterusnya. Nah, semangat itu Bu Cahya. Bapak Budi SSS 89. Malam kawan, malam Pak Budi. SPT tahunan pribadi lampiran 1 bagian nomor 6 penghasilan lainnya. Penghasilannya contoh seperti apa ya? Itu adalah tempat buang sampah, Pak. Jadi semua penghasilan yang tidak termasuk kategori yang lain, itu buang ke situ. Kalau saya sih buang situ hampir semua ya. Jadi Bapak dapat angpau dari keluarga, atau dapat uang dari teman, atau dapat apapun lah. Pokoknya bukan kategori bunga, bukan kategori jual aset, bukan kategori saham. Pokoknya yang di luar dari yang lain, nah gabungin ke situ, campur aduk ke situ. Ya mungkin tiba-tiba ada kakak dari Singapura datang ke sini kasih angpau gitu-gitu kan. Gitu, Pak. Sama teman itu Pak Budi. Bapak Ferik, makasih Pak Wan sama-sama. Ibu Heni, kalau istri pakai nik suami atau nik sendiri? Pakai suami, Bu, pakai suami. Jadi kalau si istri berniat untuk mematikan MPWP-nya dan hanya lapor pakai MPP suami, maka gunakanlah MPP suami, gunakanlah juga nik-nya suami. Itu sih. Jadi seolah-olah yang kerja di situ tuh suaminya, seolah-olah. Tetapi nanti namanya adalah nama si istri. Semestinya begitu, Bu. Nah, saya mau bantu Bu Heni. Bapak Wu Suparto, kawan malam Pak. Mau tanya, kalau beli rumah di Juni 2023, peraturan bebas pajak di harga 2M, kan baru mulai sekarang. Kalau jual beli masih dalam proses, apakah ikut yang sekarang atau yang dulu? Jawabannya ikut yang dulu, Pak. Jadi segera bilang ke notaris, tahan dulu. Bilang ke notaris, bilang ke si penjualnya, tahan dulu ya, tahan dulu. Kita nanti tunggu PMK-nya terbit, barulah kita proses AJB-nya. Gitu, Pak. Sayang banget kan PPN 11%? Gitu, Pak ya. Nah, selamat bantu Pak Bu Suparto. Ya tinggal diatur lah Pak dengan developer.
Bapak Budi IR, Pak, saat ngasih uang under table ke karyawan PT karena membantu kita memperoleh pekerjaan, namun tidak mau dipotong PPh 21. Kira-kira biar aman kita masukkan sebagai biaya apa ya Pak, biar tidak kena sanksi? Gampang sekali Pak. Ini banyak orang bingung, padahal gampang sekali. Solusinya adalah jadikan itu sebagai bonus atau gaji karyawan internal kita. Nah, boleh gaji ke diri sendiri kok, gaji ke diri sendiri aja kalau memang mau gitu ya, atau ke salah satu karyawan kita, atau dipecah ke beberapa karyawan kita, kan juga boleh. Anggaplah kita kasih orang 30 juta gitu kan, ya udah, seolah-olah di bulan ini Bapak kasih bonus ke si A 10 juta, si B 10 juta, si C 10 juta. Ini orang kantor semua nih, orang kantor semua, orang internal gitu. Nanti potong PP 21, tapi kantor bayarin PP 21-nya. Gitu, Pak. Gampang. Gitu ya. Tetapi tidak boleh kita memanipulasi menjadikan sebuah biaya sehingga tidak kena pajak gitu ya. Itu salah ya, jangan ya. Tetap kita masih potong PP 21. Cuman ya kalau dia nggak mau dipotong ya kita anggap sebagai gaji orang internal kita aja. Gitu, Pak. Nah, semoga teman-teman Pak Budi. Bapak Loyal Pearl. Malam Pak Wan, malam Pak Loyal mau tanya. Kalau perihal dividen dibelikan saham, kan tidak kena pajak 10%, tapi ingin dijual tersebut apa langsung bisa? Oh tadi sudah ya Pak ya? Tadi sudah ya? Oke. Bapak Sunki Mulia, surat hibah dari anak ke orang tuanya perlu ditempel materai kok? Tidak perlu sih, tidak perlu ya. Kalau mau boleh, tapi kayaknya nggak perlu ya. By the way, materai itu bukanlah tanda sah atau tidak sahnya sebuah dokumen ya, teman-teman ya, bukan ya. Materai itu adalah tanda untuk membayar pajak atas sebuah dokumen yang memiliki nilai. Gitu. Kalau tidak dimaterai, apakah tetap sah? Jawabannya tetap sah ya. Materai kan nanti boleh dimateraikan kemudian, jadi nggak ada masalah. Gitu Pak. Saya mau teman-teman Pak Sukin Mulia. Ibu Christine 5659. Sorry kok tanya lagi. Kalau premi asuransi hibah dari anak, di SPT anak bagaimana kok? Di SPT anak tinggal dikurangkan aja uangnya, jadi nggak ada masalah. Di SPT anak tidak perlu ngapa-ngapain, cuman kan uang dia berkurang, gitu aja sih. Kalau uang berkurang nggak akan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah harta bertambah, itu jadi masalah, itu Bu. Nah, semua teman tuh Bu Christine. Bapak Budi SSS, malam kok, malam Pak. Kita kan sudah PKP. Kalau pembelian non-PPN dikoreksi fiskal tidak? Jawabannya tidak, Pak, sepanjang Bapak bisa buktikan dengan jelas ya. Nah, kadang-kadang orang pajak tuh suka iseng, dikoreksi fiskal lah kita punya pembelian atau HPP. Padahal itu tidak perlu dan tidak boleh ya. Jadi, yang penting Bapak simpan semua notanya, pembeliannya di semua ada notanya, kemudian ada bukti transfernya, semua aman. Gitu aja sih. Boleh-boleh aja kok. Cuma orang banyak suka iseng-iseng gitu ya, dikoreksi ya, kalau kita nggak ngerti kita bingung. Nah, semua teman itu Pak Budi. Ibu Suryati, Bupot sudah kita terima, tapi faktur pajak belum kita bikin. Kalau misalnya kita mau terbitkan faktur pajak sekarang, walaupun sudah terlewat beberapa bulan. Oke, jawabannya boleh Bu diterbitkan. Cuman kalau lebih dari 3 bulan, maka si penerima faktur ini tidak bisa mengkreditkan lagi. Dia tidak bisa mengkreditkan, tetapi dia boleh membiayakan faktur pajak ini. Gitu sih Bu. Dan kita sebagai penerbit faktur, itu akan menjadi faktur pajak terlambat dibuka namanya ya. Itu akan jadi faktur pajak cacat, sehingga kita akan kena denda 1% kali DPP. Gitu doang sih Bu. Nah, semoga membantu Bu Suryati. Oke teman-teman, ini sudah jam 9 ya, jadi saya akan tampung lagi teman-teman ya. Kita tampung lagi pertanyaannya dan akan saya jawab di video-video yang lain. Saya bikinkan nanti video khusus untuk menjawab yang belum terjawab ya. Jadi mohon maaf bagi yang belum terjawab. Saya tampung dulu ya, Pak Budi. Oke, Pak Budi. Kemudian ada Bapak Ferdinand lagi, Pak Ferdinand Hardiono. Oke, kemudian ada Bapak Dokruger. Oke. Bapak Loyal. Oke, Bapak Ibu Novi. Oke. Bapak Rivaldianti, Bapak Fatma, Ibu Fatma, oke, Bapak Rio Feng, oke, Ibu Fatma, oke, Bapak Loyal Pearl, oke, Ibu Suryati, oke, Ibu Ratnavio, Ibu Ningkawa, Bapak De Kruger, oke, Bapak 16, Ibu Gita Isabel. Oke, Bapak Alyang, oke, Ibu Gita Isabel, oke, Ibu Lina Chart, oke, Bapak 1687, oh banyak banget hari ini. Bapak De Kruger, kemudian Bapak Ibu Rusmini Iskandar. Oke teman-teman ya,
Jadi mohon maaf teman-teman bagi yang belum terjawab semuanya, akan saya bikinkan video lagi di lain waktu ya untuk menjawab semua ini. Nah, langsung aja di-subscribe YouTube saya, YouTube-nya Pajak Smart ya. YouTube Pajak Smart untuk di sana. Mohon maaf yang belum terjawab. Dan kita masih promo lagi teman-teman ya. Di bulan November nanti ada program KPP ya, program konsultan pajak pinter buat teman-teman yang mau berbisnis di dunia pajak dan akuntansi ya. Nah, buat teman-teman yang kemarin sudah perang-perangan waktu untuk USKP, ternyata nggak bisa masuk USKP gara-gara nggak tahu kenapa bisa begitu ya, yang sudah error. Nah, tapi tetap mau berbisnis di pajak akuntansi, nah mau masuk ke dunia persilatan pajak nih, yang lagi rame nih, nah silakan masuk ke program saya, namanya program KPP, Konsultan Pajak Pinter ya, di www.programkpp.com ya, www.programkpp.com. Kita bergabung nanti bulan Desember, itu yang terakhir di tahun ini. Terakhir tahun ini dan tahun depan belum tentu ada lagi ya. Oke, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi minggu depan, hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa lagi semuanya. Mari.